perut buncit, pipi sangat tembem, kemudian jalan susah, gampang capek dan sebagainya. Ini adalah tabungan yang tidak baik buat tubuh kita. Dan itu mau nggak mau kalau bisa ya tabungan itu jangan sampai ada gitu loh. Kalau bisa ya tubuh kita itu tabungannya jangan terlalu banyak, karena kalau tabungannya terlalu banyak dalam bentuk lemak maka banyak sekali penyakit yang akan datang. Halo teman-teman, jadi kadang saya suka heran sama orang-orang yang padahal perutnya buncit, kemudian lemaknya banyak, baik lemak itu ada di pipi, di leher, di lengan, di paha, atau dimanapun. Ya, saya suka heran sama mereka-mereka yang, mohon maaf nih, yang badannya gemuk, gendut, tapi kemudian masih selalu beranggapan bahwa, wah saya harus makan 3 kali sehari, saya harus ngemil, saya harus minum ini itu, agar saya tidak kekurangan energi. Nah, anehnya kenapa? Anehnya begini teman-teman. Kita tahu ya bahwa kalau tubuh kita kelebihan lemak dalam bentuk obesitas, ya kita kegendutan, obesitas, banyak lemak, itu artinya apa? Artinya adalah lemak itu muncul karena selama ini kita makannya, mengkonsumsi banyak makanan dan minuman, selalu kelebihan energi. Jadi alurnya sampai kemudian ada lemak di dalam tubuh kita, ya baik di perut atau dimanapun, ya alurnya adalah kita setiap hari makan, minum yang selalu banyak, lalu kemudian kelebihan energinya atau surplus. Jadi kita makan 3 kali sehari, kemudian ada ngemil, ada minum ini, minum itu, ya setelah ditotal-total selama 1 hari, energinya itu surplus. Misalkan hari ini kita sebenarnya cuma butuh 1000 kalori gitu, tapi kita makan sampai 2000 kalori. Nah, tubuh kita ini sangat cerdas teman-teman. Ketika kita kelebihan kalori, maka kemudian kelebihan kalori ini akan disimpan dalam bentuk tabungan, dan tabungan itu di dalam tubuh kita bentuknya adalah lemak. Jadi seperti itu. Sama seperti misalkan kita setiap bulan gajinya 100 juta. Setiap bulan kita dapat gaji 100 juta. Lalu kemudian ya ternyata kebutuhan rumah tangga kita ya untuk bayar listrik, bayar bensin, kemudian sekolah anak ya, cicilan dan sebagainya, kita cuma ngabisin misalkan 30 juta. Artinya kita masih surplus 70 juta. Nah, 70 jutanya kemana? 70 jutanya itu ditabung di tabungan kita di bank. Ya, kemudian kenapa kita menabung ya? Karena suatu saat mungkin akan ada kondisi yang tidak kita inginkan ya, sehingga kita butuh uang lebih banyak, dan dari tabungan itulah yang kemudian kita ambil untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu. Nah, seperti itu ya. Nah, masalahnya adalah kalau dua analogi ini ya, tabungan dalam bentuk uang itu kan bagus. Artinya kalau kita punya tabungan banyak itu bagus. Suatu saat kita butuh, kita bisa mengambilnya. Dan ngambilnya itu gampang-gampang saja, tinggal kita ambil. Tapi kalau kita tabungannya dalam bentuk lemak ya, perut buncit, pipi sangat tembem, kemudian jalan susah, gampang capek dan sebagainya, ini adalah tabungan yang tidak baik buat tubuh kita. Dan itu mau nggak mau kalau bisa ya tabungan itu jangan sampai ada gitu loh. Kalau bisa ya tubuh kita itu tabungannya jangan terlalu banyak, karena kalau tabungannya terlalu banyak dalam bentuk lemak maka banyak sekali penyakit yang akan datang. Anehnya adalah, tadi saya bilang, anehnya adalah kita tahu ya tubuh kita itu banyak lemaknya, perut kita buncit dan sebagainya, kita tahu bahwa ini isinya lemak. Dan kita juga harus paham bahwa lemak ini adalah cadangan energi. Tapi kok kenapa orang-orang yang kemudian ya tabungan energinya banyak kok masih berdalih, masih beralasan bahwa dia kekurangan energi kalau nggak makan gitu loh. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat aneh. Lalu kemudian dia makan dalam jumlah yang banyak, minum dalam jumlah yang banyak, lalu dia misalkan berkomentar bahwa aku butuh makan, kalau nggak makan nanti aku lemes gitu ya. Nah, ini kan sama aja analogi berikutnya begini loh. Agak aneh juga misalkan kita negara Indonesia ya. Negara Indonesia kemudian kita sangat luas, dikenal sebagai negara agraris. Harusnya ya kita punya demografi, punya punya lahan yang cukup luas untuk menanam padi. Kemudian kita buat padi itu sedemikian rupa, penelitian dan sebagainya. Ya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, harusnya di masa depan. Ya, harusnya di masa depan kita bisa menjadi negara yang kemudian tidak perlu mengimpor beras, karena kita bisa dalam diri kita, dalam negara kita bisa punya cadangan beras yang cukup banyak. Jadi kalau kita punya cadangan beras yang cukup banyak lalu masih impor dari luar, itu kan aneh. Ya, nah ya nyambung nggak nyambung ya, seperti tubuh kita juga ya, kalau kita punya cadangan energi yang cukup banyak dalam bentuk lemak, kenapa kita harus banyak makan juga? Nah gitu ya. Nah
Kemudian ya saya kemudian setelah menjalankan ketofastosis saya berpikir bahwa kenapa orang yang masih gendut ini, yang banyak lemak ini, yang cadangan energinya sebenarnya sangat banyak tapi kok masih dalam tanda kutip butuh energi dari luar, itu karena tubuhnya bego. Ya ini sorry to say gitu ya. Jadi saya bilang orang-orang yang lemaknya banyak tapi masih makan terus dan sebagainya dengan dalih butuh energi, itu berarti bahwa tubuhnya masih dalam tanda kutip bego. Sama seperti misalkan pengelola negara kita. Kita tahu bahwa negara kita sumber daya alamnya besar. Ya kan, sebenarnya kalau diolah dengan baik kemudian bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang bagus, maka suatu saat ya di masa depan harusnya kita tidak perlu impor ya beras misalkan. Juga tidak perlu impor produk-produk pertanian yang lain karena kita punya negara yang sangat luas, tanahnya subur ya, kemudian sinar matahari cukup, hujan cukup dan sebagainya. Harusnya impor-impor seperti beras, kemudian jagung, kemudian kedelai misalkan, itu harusnya tidak perlu kita lakukan lagi di masa yang akan datang ya. Ya saya nggak tahu misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi ya nggak tahu. Tapi nyatanya bahwa nggak bisa, kita masih tetap impor. Nah, artinya apa? Kalau sampai bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun ke depan masih impor terus, berarti yang mengelola negara ini bego. Nah, gitu. Nah, ya, kita balik ke tubuh tadi ya. Nah, kalau misalkan kita punya banyak tabungan energi, tapi kita masih mencari asupan energi dari luar, berarti tubuh kita bego. Nah, seperti itu ya. Nah, saya akan bahas itu teman-teman. Jadi tubuh kita selama ini tuh masih bego. Bego dalam artian gini. Ya, tubuh kita ini tahu, ya kita tahu sadar bahwa lemak kita banyak. Lemak itu adalah cadangan energi. Tapi kenapa kita nggak bisa akses? Ya karena tubuh kita bego. Begonya kenapa gitu loh ya. Kita harus tahu begonya kenapa. Dari yang saya pelajari teman-teman, tubuh kita itu tidak bisa mengakses lemak di dalam dirinya sendiri ketika kita masih dalam tanda kutip makan 3 kali sehari, lalu kemudian makannya adalah sebagian besar adalah karbohidrat, lalu masih ngemil juga yang sebagian besarnya adalah gula, masih minum juga yang sebagian besarnya adalah yang manis-manis, ngemil gorengan yang sebagian besarnya adalah tepung, ya cemilan-cemilan lain yang sebagian besarnya adalah tepung, maka inilah yang kemudian membuat tubuh kita menjadi bego. Nah, Alurnya kenapa tubuh kita bego itu adalah begini. Kita makan 3 kali sehari ya, isinya sebagian besar nasi ya dong. Kita makan 1 piring, porsi terbanyaknya nasi dong, ya kan, nasi. Kemudian nasi ini ya bisa dalam bentuk nasi kuning, nasi uduk atau nasi apapun atau lontong dan sebagainya. Semuanya ini nasi kalau masuk ke dalam tubuh itu akan dipecah menjadi glukosa dan kemudian akan bikin gula darah kita naik. Itu alur pertama. Kemudian cemilan yang lain. Cemilan yang lain itu sebagian besar isinya adalah tepung dan gula. Misalkan martabak manis itu banyak tepung dan gula, jelas namanya aja martabak manis. Kemudian gorengan, bakwan dan sebagainya itu juga sebagian besar tepung, ya kan? Kemudian misalkan apa lagi? Pisang goreng. Pisang goreng itu juga tepung dan gula. Artinya pisangnya kan manis, artinya ada kandungan gulanya. Nah, kita sudah makan 3 kali sehari isinya nasi dalam jumlah besar naikin gula. Kemudian cemilan kita juga sebagian besar isinya tepung dan gula masuk ke dalam tubuh naikin gula darah. Berikutnya ditambah lagi. Kita dalam 1 hari kadang-kadang juga minum ya minuman yang tinggi gula. Kita ke Starbucks misalkan beli kopi yang manis. Kita ke boba manis, kopi kenangan manis. Kemudian kita ke Indomaret beli teh botol dan sebagainya manis. Kita bilang susu sehat, kita beli susu ternyata pas dicek susu itu pun kandungan gulanya banyak dan itu berarti manis. Kemudian kita makan apa lagi? Kalau dicek ternyata gulanya tinggi. Beli Pocari Sweat misalkan ketika dicek ternyata gulanya tinggi. Nah artinya ya kita sudah makan 3 kali sehari isinya nasi bikin gula darah naik. Kemudian cemilan tepung dan gula darah juga akan naik. Minuman kita juga sebagian besar sekarang tinggi gula lalu kemudian bikin gula darah kita naik. Alur berikutnya setelah gula darah naik ya tubuh ini kan tidak bisa mentoleransi ketika gula darah kita tinggi. Nah ketika gula darah tinggi ini tubuh lalu kemudian mengeluarkan hormon yang namanya insulin. Nah gula darah tinggi nih lalu kemudian pankreas ya diperintahkan oleh otak ya kita nggak bisa membiarkan gula darah selalu tinggi lalu keluarlah insulin.
Nah, insulin yang keluar ini akan menetralisir, membuat gula darah kita kembali dalam tanda kutip normal, ya. Gula-gula darah yang tadi kemudian dibawa ke dalam sel, kemudian dijadikan bahan bakar untuk sel, dijadikan energi dan sebagainya. Lalu kemudian kelebihan-kelebihan yang lain itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, ini kemudian alur yang berikutnya. Alur yang ketiga, ya kenapa tubuh kita bego ya? Setelah insulin keluar, teman-teman, selain menormalkan gula darah, insulin itu juga memberi sinyal kepada otak bahwa oh gula banyak nih. Lalu otak memerintahkan kepada tubuh kita bahwa kalau kondisi seperti ini lemaknya jangan dipecah. Nah gitu ya, kalau kondisinya seperti ini, insulin tinggi artinya gula banyak di dalam darah, maka lemaknya jangan dipecah. Itu sama seperti misalkan kita dalam bernegara. Oh ternyata cadangan beras ini banyak dari impor gitu ya. Dari impor masuk banyak dan sebagainya. Oke, berarti beras-beras dari petani nggak usah dibeli. Ini udah cukup dari impor. Nah yang rugi siapa? Yang rugi petaninya. Kalau di dalam tubuh kita ketika lemak tidak dipecah karena kita selalu kelebihan gula, maka yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi membuat ya tubuh kita menjadi bego, tidak bisa mengakses lemak karena tadi alurnya masuk makanan dan minuman yang bikin gula darah naik lalu menyebabkan insulin naik. Insulin yang naik ini selain menetralkan gula, juga insulin memberi kabar kepada otak bahwa otak kita banyak gula nih. Oke, otak kemudian memerintahkan kepada bawahannya seluruh tubuh kita agar tidak dipecah lemak. Masalahnya lagi ya, kita ya selalu tinggi gula dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Coba bayangin, teman-teman yang masih makan 3 kali sehari, masih ngemil dan sebagainya, itu kalau dicek gula darah kita tinggi terus. Makannya banyak, ngemilnya banyak, minum-minumannya banyak, sehingga kalau gula darahnya tinggi terus, insulinnya akan tinggi terus, lalu tubuh kita memang tidak akan memecah lemak. Ya, kemudian tidak heran, akhirnya apa? Tubuh kita menjadi menjadi berlemak ya. Perut yang buncit ini susah sekali untuk menjadi kempes kalau kondisinya seperti ini terus. Gula darah tinggi, insulin naik, lemak nggak dipecah. Gula darah tinggi, insulin naik, lemak nggak dipecah. Besok gitu lagi, gula darah tinggi, insulin naik, lemak nggak dipecah. Terus begitu. Akhirnya lama-lama tubuh kita terus menjadi gemuk, menjadi besar, menjadi bulat, dan di tahun tertentu barulah kita terserang penyakit yang sangat banyak disebabkan kondisi yang seperti ini terus-menerus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya asumsinya seperti yang tadi lah ya. Kalau kita terus-menerus impor dari luar, padahal di dalam ini kita bisa membuat sesuatu yang sebenarnya nggak harus impor lagi. Ya lama-lama ya diri kita sendiri atau negara kita sendiri akan menjadi dalam tanda kutip rusak buat warganya. Nah seperti itu. Nah inilah yang kemudian saya bilang bahwa agak aneh sebenarnya ketika ada orang yang gendut itu identik atau asumsinya kalau dia gendut lemaknya banyak, lemak itu adalah cadangan energi, kok cadangan energinya banyak masih harus impor makanan dari luar gitu. Oh ternyata tubuhnya bego. Nah, kenapa tubuhnya bego? Oh karena setiap hari gula darahnya tinggi, insulinnya kemudian akan naik dan insulin memberi perintah kepada otak, otak lalu membuat kebijakan agar ya lemaknya tidak dipecah dan kejadian ini terus-menerus terjadi sehingga kemudian dia akan terus-menerus mengalami kecanduan. Ya, akhirnya tubuh kita terus-menerus mengalami kecanduan ya akan kebutuhan gula. Nah itulah kenapa kemudian sama seperti sama seperti negara. Oh tapi kalau misalkan kita stop impor beras gitu ya, nanti akan kolaps. Oke, kolaps itu adalah hal yang wajar ketika kita kemudian menghentikan impor berasnya. Tapi dengan keadaan kolaps ini, lalu kemudian negara kita akan menjadi dalam tanda kutip lebih berpikir. Ya lebih berpikir ya misalkan berasnya nggak ada nih gitu loh. Kalau gitu gimana ya caranya? Baik, ternyata lahan kita banyak ya udah tanamin beras banyak dan sebagainya, tanamin padi. Lalu di kondisi tertentu di tahun tertentu negara kita itu menjadi negara yang mandiri ya bisa memproduksi berasnya sendiri dan tidak butuh lagi impor. Ya kalau misalkan sederhananya sekarang impor beras sekian ya kalau misalkan ini sederhana, orang goblok ngomong ya. Kalau saya ini sebagai orang yang goblok ngomong, tahun depan impor beras tetap tapi dikurangin. Agar apa? Agar kita berpikir bagaimana memenuhinya. Oh ternyata agar bisa berkurang sawah di sana diperluas. Tahun depan turunin lagi, kemudian diperluas sawahnya. Tahun depan turunin lagi. Sampai di tahun tertentu maka kemudian kita nggak perlu impor beras lagi. Nah
Tubuh kita juga begitu teman-teman ya. Kalau kita bilang, tapi kalau aku stop total, berubah total, nanti aku kolaps, nanti aku pingsan, nanti aku sakit, nanti aku kelaparan. Ya kan sering orang yang berdalih begitu ya. Yang gendut, banyak lemak, tapi ketika dibilang suruh diet dan sebagainya alasannya banyak banget. Takut pingsan, takut lemes, nggak bisa beraktivitas, sakit, masuk UGD, meninggal dan sebagainya. Oke, kita ambil analogi seperti negara tadi ya. Kalau memang teman-teman ngerasa bahwa berat sekali untuk meninggalkan kebiasaan itu, teman-teman mulailah untuk bertahap gitu loh. Oh, selama ini kita makan 3 kali sehari dan ngemil dan sebagainya. Oke, mulai bulan ini saya skip sarapan. Ya. Oke, ketika pertama kali skip sarapan, pasti tubuh kita itu kolaps jelas gitu loh. Itu pasti tubuh kita dalam tanda kutip akan ngerasa aduh kok lemes, aduh kok pusing dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah mekanisme tubuh ya, ketika sesuatu dirubah, maka tubuh kita akan dalam tanda kutip belajar ulang. Ya, kemudian ketika kolaps, oh nggak masuk ini, tubuh kita akan mikir, duh pagi ini nggak masuk energi nih, ya otak akan berpikir nih. Presiden kita ya, otak itu akan berpikir, oh pagi ini nggak masuk sarapan, nggak masuk kopi manis, nggak masuk teh manis, nggak masuk cemilan, ya kan? Lalu otak kita akan berpikir, wah nggak bisa nih, kalau kayak gini terus kita bisa kolaps gitu. Maka presiden kita, otak kita itu akan berpikir, coba cari ya di tubuh ini ada nggak yang bisa kita ubah untuk menjadikan energi. Nah tubuh mulailah kemudian oke, otak mulai mengambil kebijakan-kebijakan, lalu kemudian oh ternyata mungkin bagian perut akan bilang, otak ternyata di sini banyak lemak dan lemak ini bisa kita ubah loh menjadi energi. Oke, sehari 2 hari dia kolaps, tapi di hari berikutnya mungkin dia akan nggak begitu kolaps. Di hari berikutnya mulai terbiasa, oh kalau pagi lemaknya dipecah. Gitu ya. Kemudian di hari berikutnya baru akan terbiasa lagi bahwa oh ternyata nggak makan pagi nggak masalah, cadangan energi kita masih banyak dan masih bisa kita pecah. Nah, ketika sudah 1 bulan skip sarapan, teman-teman bisa mulai naik lagi gitu loh. Di bulan berikutnya, oh aku mau coba tetap makan siang, tapi makan siangnya dikurangin deh porsinya gitu ya. Nanti di bulan berikutnya apa? Di bulan berikutnya aku skip makan siang deh, aku makannya sekali saja deh, aku ini deh, aku nggak ngemil deh dan sebagainya. Nah teman-teman, ketika ini dilakukan, maka yang terjadi tubuh kita akan terbiasa pelan-pelan. Memang benar ya, kalau misalkan yang biasanya makan banyak lalu kemudian harus langsung simsalabim ngikutin saya gitu ya. Saya nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan gula ya kan. Bahkan kemarin saya itu fitness hampir 800 kalori terbakar di perut yang kosong, lalu saya baru makan jam 4 sore. Dan itu pun saya makannya cuma apa? Cumi. Di oseng-oseng ya, cumi, kemudian hati sapi digoreng, itu kemudian sampai pagi ini saya masih belum makan lagi. Saya sudah membiasakan puasa saya sekarang 18 sampai 20 jam. Apakah saya lemes ya? Ternyata tidak gitu loh. Ternyata tubuh saya sudah tidak bego lagi. Artinya ketika saya nggak masukin makanan, ini otak di kepala saya, ya presidennya tubuh saya ini otak itu kemudian akan berpikir, oh Bang Seha ini kalau pagi nggak makan, oh kalau siang kadang nggak makan juga. Lalu otak berpikir, tapi agar kegiatannya Bang Seha tetap bisa berjalan dengan baik, energinya dari mana? Lalu otak ini akan mencari, oh ternyata banyak lemak nih, masih ada lemak nih di sini, kita pakai ini aja. Oh masih ada lemak nih di sini, kita pakai ini aja. Masih ada lemak nih di tangan, pakai ini aja gitu loh. Nah akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi tubuh kita sudah menjadi fat adapted. Ketika kita sudah beradaptasi dengan lemak, tubuh kita sudah pinter bisa memecah lemak di dalam tubuh, maka kemudian yang terjadi berat badan akan turun, penyakit-penyakit yang selama ini mungkin ada berkurang, ya tekanan darah menjadi normal, gula darah normal dan sebagainya dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Itu sama dengan seperti negara yang saya asumsikan tadi. Nah teman-teman ya, pertanyaan berikutnya bagaimana caranya Bang ya, bagaimana caranya melakukan itu secara bertahap. Ini saya sudah buat ya, solusinya itu ada 5 ya teman-teman, agar tubuh kita menjadi pintar mengenali lemak di dalam tubuh dan bisa memecah lemak menjadi energi. Solusi pertama, yang pertama adalah intermittent fasting. Intermittent fasting ini bagus sekali ya. Rasulullah juga mengajarkan bahwa Rasulullah itu sering puasanya daripada makannya. Tapi kalau puasanya Rasulullah jelas ya, puasa sunnah, kalau nggak ada makanan dia berpuasa. Ya, kemudian kalaupun ada makanan Rasulullah itu makan secukupnya ya. Tapi dari sejarah yang kita baca Rasulullah itu banyak tidak makannya ya.
Nah, kemudian kita bisa melakukan itu. Puasa sunnah boleh ya, kalau misalkan puasa sunnah agak berat ya bisa intermittent fasting. Artinya kita nggak makan, nggak minum, tapi kalau minum air putih masih boleh, minum kopi pahit boleh, teh tawar boleh. Yang pertama solusinya intermittent fasting. Dengan intermittent fasting tubuh kita akan mulai kekurangan gula. Jadi gula darah kita akan turun, insulin akan turun. Ketika insulin turun, tubuh kita akan memerintahkan lemak untuk dipecah. Yang kedua ya, solusi yang kedua adalah olahraga ketika masih berpuasa. Jadi olahraga ketika masih berpuasa itu akan memancing tubuh juga ya. Misalkan nih kita udah berpuasa dari malam terakhir makan, pagi-pagi olahraga. Nah ketika olahraga ini ya tubuh kita juga akan semakin cerdas. Wah ini Bang Saiha perutnya masih kosong malah olahraga gitu ya. Maka otak akan berpikir, tapi nggak boleh pingsan nih Bang Saiha. Yuk cari apa sesuatu yang bisa dijadikan energi. Oh ternyata ada lemak. Nah lemaknya lah yang akan dipecah ketika kita olahraganya dalam keadaan berpuasa. Tapi ingat ya teman-teman, olahraga ketika berpuasa itu juga nggak perlu yang dalam tanda kutip, wah aku harus angkat beban 100 kilo. Enggak juga. Saya saja yang badannya segede ini gitu ya, yang lengannya segede ini itu kalau olahraga paling angkatnya 30, 40, mentok-mentok di 50 kilo. Jadi saya angkat beban itu mentoknya di 50 kilo. Karena saya pikir yang penting saya bergerak, berkeringat ya, dan sebagainya lah. Saya tidak ada niatan untuk seperti Binaraga yang badannya gede banget, enggak gitu ya. Seperti Adira yang badannya gede banget, enggak juga gitu. Yang penting saya bergerak, berolahraga, berkeringat, lalu otot terbentuk secukupnya saja gitu. Karena kan tujuannya beda-beda ya. Kalau yang tujuannya Binaraga ya mungkin beda lagi gitu. Olahraganya beda, dietnya beda dan sebagainya. Nah yang kedua solusinya agar tubuh kita pintar bisa mengenali lemak adalah olahraga ketika kita berpuasa. Yang ketiga adalah ya solusi yang ketiga, kurangi makanan atau minuman yang bikin gula darah naik. Nah, saya tidak bilang stop total ya, karena bagi orang banyak itu mungkin stop total akan susah. Tapi mulailah untuk mengurangi sedikit demi sedikit sampai batas paling maksimum bisa dikurangi berapa. Nah, yakinlah kepada saya ketika ini teman-teman lakukan, maka pasti teman-teman juga akan merasakan kebaikan-kebaikan di dalam tubuhnya. Yang keempat ya solusinya adalah jangan stres. Kenapa? Karena ketika stres kortisol naik. Kortisol naik ini akan membuat gula darah kita juga akan naik ya. Selain itu juga kadang-kadang orang yang stres itu pengen makannya tinggi. Sehingga kemudian banyak orang yang stres itu melampiaskan dengan makan yang banyak dan akhirnya gula darah naik gitu loh. Apalagi kalau stres kortisol ya. Kortisol itu ada penelitiannya bisa menurunkan daya tahan tubuh. Ya, artinya kalau kita banyak stres itu biasanya orang gampang sakit juga gitu ya. Kemudian yang terakhir, solusi yang terakhir adalah yang kelima, jangan begadang. Ya, begadang ini juga wah. Ya, janganlah gitu. Kalau teman-teman tahu Rasulullah itu setelah sholat Isya Rasulullah itu udah mulai untuk rebahan dan beristirahat ya. Banyak sejarahnya mengatakan bahwa Rasulullah tidur setelah sholat Isya lalu bangun ketika dini hari untuk sholat tahajud. Nah, kita harus mengikuti itu teman-teman ya. Kita jangan begadang, tidur sesegera mungkin lalu kemudian bangun lebih awal. Nah ini ya 5 solusi yang bisa teman-teman lakukan agar tubuhnya cerdas, bisa mengenali lemak yang selama ini tertimbun, bisa dikenali dan kemudian bisa dipecah menjadi energi ya. Silakan diulang-ulang video ini teman-teman, semoga ini menjadi manfaat buat kita semua ya. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kita berjumpa lagi di video yang lain, bye-bye.